Oke guys, kembali lagi bersama gua tentunya PK TV. Ya dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Seperti biasa ya, kita malam hari ini akan membahas lagi 6 pertandingan yang tentu saja akan bertanding di malam hari ini. Itu ada pertandingan dari lanjutan Liga Swedia, ada Elfsborg versus Parnamo. Kemudian ada Gais Göteborg versus IFK Göteborg. Kemudian dari Liga Finlandia yaitu ada HJK Helsinki yang akan berhadapan dengan Ilves Tampere. Kemudian dari Super League Denmark yaitu ada Odense BK versus Randers FC. Kemudian ada dua pertandingan sisanya yaitu dari Liga Portugal yaitu ada Estoril Praia versus Estrela de Amadora. Sedangkan di pertandingan terakhir yang akan kita bahas yaitu ada pertandingan Porto versus Vitória Guimarães. Ya dimana ya build kita yang kemarin ya atau yang semalam. Sini kita berhasil jebol dengan 6 pertandingan, ada 2 draw dan ada 4 win tentu saja. Dan kita akan membahas lagi ya tentu saja untuk di pertandingan malam hari ini, yaitu kita akan bahas pertandingan pertama. Jadi sebelum kita bahas nih pertandingan pertama, bagi kalian yang baru berkunjung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe, like, and share ya. Dan tuliskan di kolom komentar jika kalian ada pertanyaan tentang pertandingan lainnya. Yang mau join ke grup juga boleh ya untuk kita mendiskusikan. Langsung saja bisa hubungi nomor yang ada di komentar. Dan ini dia babak pertama atau pertandingan pertama yang akan kita bahas. Yaitu ada Elfsborg versus Parnamo dari lanjutan pekan ke-19 Liga Swedia. Dimana dari Elfsborg di sini memiliki 3 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan dari 4 match terakhir. Sedangkan dari Parnamo di 4 match terakhir ada 1 kemenangan, 2 kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Nah kalau kita lihat dari produktivitas gol Elfsborg itu ada 2 gol ya. Rata-rata per pertandingan yang berhasil dicetak dalam 4 match terakhir dan ada 1,5 gol per gamenya kebobolan dari Elfsborg. Sedangkan Parnamo di sini ada 1,5 mencetak gol per pertandingan dari 4 match terakhir. Dan ada 2 kebobolan per gamenya rata-rata di 4 match terakhir. Artinya dari pertahanan kedua tim ini agak sedikit rapuh Dimana Elfsborg lebih dari 1 kebobolan dan Parnamo ada di 2 kebobolan per gamenya. Jadi sama-sama lah rapuh nih pertahanan dari kedua tim. Sedangkan kalau kita lihat dari head to head pertemuan kedua tim, dimana dalam 6 pertemuan terakhir Elfsborg hanya mampu menang 1 kali atas Parnamo dan begitu juga Parnamo hanya menang 1 kali atas Elfsborg. Di mana ada 4 pertemuan sisanya mereka harus berakhir dengan hasil imbang. Di mana di 2 pertemuan terakhir ya di musim kemarin di putaran pertama dan putaran kedua tim ini selalu bertemu dengan skor 0-0. Namun bisa kita cek untuk di klasemen sementara bahwa di Liga Swedia Elfsborg saat ini menduduki di peringkat ketiga, yaitu dengan mengumpulkan 35 poin dari 18 penampilannya. Sedangkan kalau kita lihat dari Parnamo yang saat ini berada di dasar klasemen, ada di juru kunci yaitu di peringkat ke-16 dengan mengantongi 8 poin dari 18 penampilannya. Artinya Parnamo di musim ini benar-benar terbongkeng Jadi untuk di pertandingan ini ketika kita melihat pertimbangan melihat juga pasaran yang diberikan, di mana Elfsborg memberikan 1/4 bola kurangnya kepada Parnamo dan over-undernya berada di 3/4 yang sebelumnya ada di 3 bola. Artinya ada sedikit kenaikan Berarti banyak yang memfavoritkan pada pertandingan ini ada di over 2,5 atau di over 3. Sedangkan 3/4-nya ini belum mengangkat Jadi untuk di pertandingan kali ini antara Elfsborg versus Parnamo, di sini gue lebih ambil ke under 3/4 bola. Karena menurut gue Elfsborg jika pun menang ini dengan skor 2-0 ataupun 1-0 saja, hati-hati karena pertandingan ini hampir sama dengan pertandingan kemarin yaitu ada di Leicester City yang versus Sheffield Wednesday. Jadi cukup hati-hati di pertandingan ini. Jadi kita di sini lebih ambil ke under 3/4 bola. Jadi kalau ada terjadi 3 gol kita masih menang setengah di pertandingan ini. Dan tentu saja kita akan lanjut pembahasan untuk di pertandingan yang kedua, yaitu masih dari Liga Swedia Allsvenskan, di mana di pekan ke-19 yaitu ada Gais versus Göteborg. Dimana di sini bisa kita lihat dari Gais di 4 match terakhir ada 3 kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Sedangkan dari Göteborg di 4 match terakhir itu ada 2 kemenangan dan 2 kekalahan. Namun bisa kita lihat dari performa Gais dalam produktivitas gol ada 2,8 gol per pertandingan yang berhasil dicetak oleh Gais dalam 4 match terakhir. Artinya produktivitas dari Gais ini cukup baik cukup bagus.
sedangkan kebobolannya hanya ada 1 kebobolan per game. Artinya rata-rata gamenya kebobolan 1 gol nih dari guys. Sedangkan dari goal to board kita lihat ya, dengan memiliki 2 kemenangan dan 2 kekalahan, produktivitas gol tidak kalah bagus, yaitu dengan mencetak 2 gol rata-rata per pertandingan dari goal to board. Sedangkan ada 1,5 kebobolan per gamenya, yaitu dari goal to board. Jadi dalam segi pertahanan, kedua tim ini bisa dikatakan imbang, hanya goal to board saja yang agak sedikit rapuh dengan 1,5 kebobolan per gamenya. Namun bisa kita lihat dari segi pertemuan mereka, di mana head to head dalam 6 pertemuan terakhir dari guys versus goal to board, di sini guys mampu menang 2 kali. Dari goal to board hanya mampu menang 1 kali, dan 3 pertemuannya mereka harus berakhir dengan hasil imbang. Namun kalau kita lihat juga dari rata-rata gol yang berhasil dicetak dari pertemuan mereka itu ada di 0,8 gol ya. Jadi hati-hati bagi kalian yang bermain over pada pertandingan ini. Ini bisa menjadi indikator ya, menjadi indikasi bahwa pertandingan ini akan berakhir dengan hasil under. Karena kalian biasanya terpancing dengan produktivitas gol dari kedua tim cukup bagus ya. Tapi dalam segi pertemuan mereka kalian bisa lihat rata-rata hanya di 0,8 gol saja yang berhasil dicetak ke gawang masing-masing lawan atau head to head mereka ya. Jadi setidaknya mereka ini maksimal hanya terjadi 2 gol. Paling buruk hasilnya adalah 1 sama pada pertandingan ini. Kemudian kalau kita lihat dari segi klasmen ya, di mana guys berada di peringkat ke-6 yaitu dengan mengumpulkan 32 poin, dan goal to board itu berada di peringkat 7 dengan 18 penampilan ada di 28 poin. Namun kalau kita lihat dari segi pasaran di sini guys, yang memberikan pur setengah bola kepada goal to board dan over-undernya berada di over 2,5 bola. Jadi untuk di pertandingan ini ya, melihat dari head to head di mana hasilnya sebetulnya imbang ya di sini ya. Tapi yang harus kita curigai dengan hasil seperti ini, yang dimana tim tamu memberikan perlawanan cukup ketat di pertemuannya. Tapi kenapa pada pertandingan ini guys yang memberikan pur setengah bola? Artinya tim tuan rumah ini mengindikasikan bahwa akan menang walaupun dengan selisih 1 gol di pertandingan ini. Jadi untuk di pertandingan ini ya, gue lebih ambil ke guys goal to board, yaitu dengan memberi pur setengah bola kepada tim tamu. Jadi di sini gue ambil tim tuan rumah ya, itu dengan ngeberi pur setengah bola. Dan tentu saja kan kita lanjut ya di pertandingan yang ketiga, yaitu lanjutan dari Liga Finlandia Veikkaus Liga, yaitu di pekan ke-19, di mana ada HJK Helsinki yang akan berhadapan dengan Ilves Tampere. Di mana dari HJK Helsinki dari 4 match terakhir hanya mendapatkan 1 kemenangan, 1 kekalahan, dan 2 kali hasil imbang. Dengan performa dari Ilves Tampere ada 2 kemenangan, 1 kali kekalahan, dan 1 kali hasil imbang. Namun dalam segi produktivitas gol dari kedua tim ini sama-sama memiliki 1,8 gol yang berhasil dicetak dalam 4 match terakhir. Tapi yang bisa kita lihat ya, di mana pertahanan dari kedua tim ini cukup rentan. Di mana HJK Helsinki ada 2 kebobolan per game, sedangkan dari Ilves Tampere ada 2,5 gol kebobolan ke gawangnya yaitu per gamenya. Jadi memang pertahanan kedua tim sedang tidak baik-baik saja. Tapi bisa kita lihat ya dalam segi pertemuan mereka, di mana dalam 6 pertemuan terakhir dari kedua tim, di sini HJK Helsinki hanya mampu menang 1 kali atas Ilves Tampere. Dari Ilves Tampere sudah mampu menang 3 kali atas HJK Helsinki, dan ada 2 pertemuan sisanya mereka harus berakhir dengan hasil imbang. Jadi pada pertandingan ini kita lihat ya, untuk di klasemen sementara, di mana HJK Helsinki menduduki di peringkat ke-5 saat ini dengan 32 poin dari 18 penampilannya, sedangkan Ilves Tampere di musim ini dari 18 penampilan berhasil mengumpulkan 36 poin. Jadi hanya terpaut 4 poin saja. Jika HJK Helsinki mampu mengamankan 3 poin, tentu saja dia bisa memepet poin dari Ilves Tampere yang saat ini hanya ada di 36 saja. Jadi kalau HJK Helsinki mengamankan 3 poin, menjadi 35 poin, hanya terpaut 1 poin saja atas Ilves Tampere. Namun dalam segi odds pasaran yang diberikan saat ini ya, yang dimana kalau kita lihat head to head harusnya Ilves Tampere ya, dimana di 3 pertemuan terakhir Ilves Tampere mampu menang nih atas HJK Helsinki. Tapi kenapa pasaran di laga kali ini hanya ada di leg-legan saja? Artinya mengindikasikan bahwa tim tuan rumah akan memberikan perlawanan yang cukup ketat terhadap Ilves Tampere. Jadi pada pertandingan ini ya, tentu saja di sini kita lebih ambil ke HJK Helsinki atau tim tuan rumah, yaitu dengan mengambil leg-legan saja guys.
Atau kalau kalian yang tidak mau mengambil leg-legan, boleh ya untuk bermain over-undernya. Kalau dari gua ini lebih ambil ke under guys ya. Jadi kalau kita lihat dari pasaran 3 bola, di sini gua saranin lebih ambil ke under 3 bola. Kenapa guys? Karena kebobolan mereka kan sudah cukup buruk ya. Nih kalian bisa lihat statistik kebobolan mereka cukup buruk. Jadi kemungkinan besar pada pertandingan ini mereka akan memperbaiki pertahanannya. Oke guys ya, kita akan lanjut. Yang akan kita bahas tentunya di pertandingan selanjutnya, yaitu ada lanjutan dari Super Liga Denmark di pekan yang keempat. Di mana dari Odense akan berhadapan dengan Randers, yaitu Odense dari 4 match terakhir ada 2 kemenangan, 1 kali kalah dan 1 kali hasil imbang. Namun bisa kita lihat dari Randers dari 4 match terakhir itu ada 2 kemenangan, 1 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Dan kalau kita lihat juga di sini ya, di mana dari Odense ada 2 mencetak gol per pertandingan dan ada 2 kebobolan per pertandingan. Kalau kita lihat dari Randers di sini ada 1 mencetak gol rata-rata per pertandingan dari 4 match terakhir dan ada 1 kebobolan per pertandingan dari 4 match terakhir. Namun bisa kita lihat dari head to head mereka ya, di mana dalam 5 pertemuan terakhir dari Odense versus Randers, di sini Odense belum pernah kalah atas Randers dalam 5 pertemuan terakhir, di mana memiliki 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang dari pertemuan kedua tim. Kemudian dari produktivitas gol juga, jadi Odense di sini kemungkinan itu akan menang atas Randers kalau kita melihat dari gol yang berhasil dicetak ke gawang Randers dari Odense. Namun bisa kita lihat dari segi pasaran ya, di mana Odense di sini ada leg-legan dan juga Randers ya. Kemudian ada over-undernya yang sebelumnya ada di 3 bola dan saat ini menjadi 2,3/4 bola. Jadi pada pertandingan ini ketika kita melihat perbandingan ya, dari klasmen juga bisa kita lihat di mana 3 pekan terakhir Odense berada di peringkat 9 saat ini dengan 4 poin dan Randers itu berada di peringkat ketiga dengan mengumpulkan 7 poin. Jadi Randers di sini sedikit lebih diunggulkan karena menghadapi musim ini dengan cukup baik dengan menampilkan 3 match itu ada 2 kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Jadi pada pertandingan ini ya, tentu saja guys ya, gue lebih ambil ke Odense dengan mengambil babak pertama yaitu leg-legan. Karena kalau kita lihat dari segi statistik babak pertama ya, kalian bisa lihat Odense selalu tampil baik di babak yang pertama. Jadi di sini gue lebih ambil ke Odense yaitu dengan leg-legan di babak yang pertama. Dan tentu saja akan kita lanjut ya di pertandingan selanjutnya, yaitu ada pertandingan lanjutan dari Liga Portugal. Tentu saja di pekan yang pertama mempertemukan Estoril Praia versus Estrela Amadora. Di sini bisa kita lihat dari Estoril Praia di mana 4 match terakhir ya, ada 3 kekalahan dan 1 kali hasil imbang menjalani tur pramusim. Sedangkan dari Estrela Amadora di 4 match terakhir tur pramusim ada 2 kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Namun kalau dalam segi produktivitas gol dari kedua tim hampir seimbang lah bisa dikatakan ya. Di mana dari Estoril Praia rata-rata 0,8 gol yang berhasil dicetak dari 4 match terakhir, sedangkan dari Estrela Amadora ada 1,3 gol yang berhasil dicetak dalam 4 match terakhir. Namun dalam segi kebobolan, di mana Estoril ini cukup buruk dalam segi pertahanan, ada 2 gol yang bersarang rata-rata per pertandingan dari Estoril, sedangkan Estrela cukup baik pertahanannya, hanya 0,5 kebobolan saja per gamenya. Namun bisa kita lihat ya dari segi pertemuan atau head to head kedua tim. Kedua tim ini terakhir bertemu pada 24 Juli 2024 dan saat itu mereka bertanding sebagai tanding persahabatan. Di mana terakhir bertemu di Portugis Premier League ya, Liga Portugal itu pada 18 Mei 2025. Dan di mana dari 5 pertemuan terakhir kedua tim ini berhasil dimenangkan Estoril 3 kali dan dimenangkan Estrela 2 kali. Artinya Estoril di sini sedikit lebih diunggulkan atas Estrela. Namun bisa kita lihat dari segi odds pasaran di mana Estoril saat ini memberikan kurs setengah bola kepada Estrela dan over-under berada di 2,4 bola yang sebelumnya dari 2,5 bola. Jadi untuk di pertandingan ini tentu saja guys ya, gue lebih ambil ke Estrela de Amadora yaitu dengan menahan setengah bola. Karena kalau kita melihat dari segi pertahanan, Estrela harusnya mampu untuk menahan imbang minimal atau bahkan mencuri 3 poin di kandang Estoril Praia. Jadi pada pertandingan ini tentu saja gue lebih mengungguli Estrela dengan mengandalkan pertahanan yang cukup solid di belakang dari Estrela ya. Oke guys ya, kita akan lanjut tentu saja di pertandingannya yang terakhir. Tentu saja masih dari Liga Portugal.
karena mempertemukan FC Porto versus Vitória Guimarães di pekan yang pertama. Dimana dari FC Porto bisa kita lihat ya guys ya, dimana 4 match terakhir ada 2 kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Dimana ada 2 gol rata-rata dari 4 match terakhir yang berhasil dicetak oleh FC Porto dalam 4 match terakhir, dan ada 1,8 kebobolan per gamenya. Artinya hampir setiap pertandingan FC Porto mengalami kebobolan guys. Oke, namun bisa kita lihat dari Vitória Guimarães di mana 4 match terakhir tur pramusim ada 2 kemenangan dan 2 kekalahan, dan di mana produktivitasnya hanya ada 1 gol saja per game yang berhasil dicetak, dan ada 1 kebobolan per game yang berhasil kebobolan ke gawang Vitória Guimarães guys. Jadi kalau kita lihat dari segi pertahanan, kedua tim ini sama-sama memiliki pertahanan yang bisa dikatakan sedikit lebih baik, yaitu dimiliki oleh Vitória Guimarães. Namun kalau dalam segi produktivitas gol, di sini FC Porto lebih sedikit diunggulkan, yaitu dengan 2 rata-rata mencetak gol. Artinya kalau kita sandingkan menjadi 1 ya, ini bisa hasilnya menjadi 2-1 untuk kemenangan FC Porto. Namun kita lihat lagi dari head to head di mana mereka ini ada di 4 pertemuan terakhir ya, berhasil dimenangkan tentu saja FC Porto 2 kali, dimenangkan Guimarães 1 kali, dan ada 1 pertemuan terakhir mereka berakhir dengan hasil imbang. Jadi kemungkinan besar sih ya kalau kita lihat di pekan pertama ini FC Porto akan memenangkan pertandingan ini maksimal itu dengan 2-0, atau bahkan FC Porto hanya mampu menang 1-0 saja atas Vitória Guimarães. Karena kalau kita lihat ya dari permainan Vitória Guimarães akhir-akhir ini itu cukup bagus guys. Sedangkan dari FC Porto juga agak sedikit penurunan nih dari lini belakang aja ya. Jadi pada pertandingan ini kalau kita lihat dari segi pasaran ya, di mana FC Porto memberikan pur 1 yang sebelumnya dari 3/4 bola, dan ada over-under yang dari 2,5 sebelumnya saat ini menjadi 3/4 bola. Artinya banyak sekali yang memfavoritkan FC Porto dan juga over 2,5 pada pertandingan ini. Tapi kalau kita lihat ya guys ya, kalau kita lihat dari produktivitas gol, FC Porto di sini harusnya mampu membobol gawang Vitória Guimarães maksimal 2 gol yang terjadi. Sedangkan kalau kita lihat dari performa Vitória Guimarães maksudnya, di sini gue prediksikan tidak akan mencetak gol ke gawang FC Porto. Jadi pada pertandingan ini menurut gue FC Porto mampu mengamankan 3 poin, tapi skornya tidak begitu tinggi. Itu sekitar 1-0 atau maksimal di 2-0, karena kita melihat pasaran ada di kurs 1 bola untuk FC Porto. Jadi pada pertandingan ini gue lebih ambil ke under 2/3/4 bola di pertandingan ini. Bagi kalian yang cocok silahkan sikat, gak cocok lawan arus saja, karena sudah ada 6 pertandingan yang gue share. Mudah-mudahan kita bisa JP lagi seperti hasil semalam. Walaupun ada 2 draws, tapi setidaknya hasil positif masih bisa kita dapatkan. Oke guys ya, mungkin sekian dulu dapat gue sampaikan. Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Jaga selalu kesehatan. Kita akan berjumpa lagi tentu saja di video selanjutnya atau di esok hari ya, di pertandingan-pertandingan lainnya. See you the next match and goodbye.